Jadi Wak Geng, buat kalian yang ada di Jepang sekarang sedang bekerja, baik itu magang ataupun sebagainya lah yang bekerja di Jepang, dan juga yang mau segera berangkat ke Jepang ataupun yang teman-teman yang ada di LPK. Jika ada teman-teman yang kepikiran atau sekarang lagi melaksanakan membiayai pacarnya dalam pendidikan, baik itu cowoknya, baik itu ceweknya, pendidikannya ya di mana aja, misalnya di kampus lah ya, di perguruan tinggi, tolong segera dihentikan. Atau yang mau berencana, tolong segera dibuang jauh-jauh pikiran seperti itu, karena itu sangat berbahaya bagi hubungan kalian, terutama bagi kita sendiri yang ada di Jepang untuk membiayai pasangan kita. Ini dari cerita kalau dia suami istri yang sudah menikah. Kalau masih pacaran, jangan pernah lakukan hal itu. Karena tidak sedikit kasus yang nantinya ketika pacarnya, cowoknya atau ceweknya, paling sering ini di ceweknya ya, telah jadi sarjana, tamat sekolah, lulus kuliah, malah cowok atau pasangan yang membiayainya ditinggalkan dan nikah ke pasangan baru. Jadi alhasil pasangan yang membiayai tadi, kita yang membiayai tadi, ditinggal gitu aja karena alasan satu dan lain hal. Jadi buat kalian jangan sampai terjadi hal seperti itu, karena itu sangat berbahaya. Apalagi satu hal yang walaupun kita udah pacaran, berkomitmen ingin menikah atau ingin jenjang ke lebih serius, jangan pernah membangun usaha selagi kita masih pisah. Kita di Jepang, pasangan kita ada di Indonesia, di kampung. Karena nanti nggak tahu imbasnya gimana. Kalau berhasil, ada efek sampingnya. Kalau tidak berhasil, ada efek sampingnya. Jika berhasil, efek sampingnya apa? Ya bisa aja ketika dia berhasil, dia malah meninggalkan kita. Karena dia udah punya pundi-pundi rezeki. Kalaupun kita pisah, dia akan mengembalikan modal yang tadi. Nah, keuntungannya apa? Dia udah besar di luar, dia udah punya penghasilan, dan kita yang membiayai di awal ditinggal gitu aja dengan pasangan barunya. Jika tidak berhasil, alhasil apa? Kita sendiri yang rugi, karena kita udah capek bekerja nih untuk rencana, untuk biar supaya nanti bisa untuk masa depan. Jadi dibangun dulu usaha. Niat itu benar. Jadi kalau kalian mau punya hubungan yang baik, yang normal, ketika ingin punya usaha bareng-bareng nantinya, lebih baik caranya diubah. Jika memang mau buka usaha, mending investasi dalam bentuk tanah atau rumah. Jadi jika nanti udah pulang ke Indonesia, baru mulai usaha. Kalaupun mau mulai usaha, usahakan modal dia sendiri dulu. Dia belajar dulu, dia mati-matian dulu membangun usahanya. Nanti ketika kita pulang ke Indonesia, kita bantu modal secara langsung ya. Jangan jarak jauh seperti ini. Itu banyak efeknya, dan tidak sedikit kejadian nantinya ketika kita masih di sini, pasangan kita itu udah nikah atau ninggalin kita bersama orang yang baru. Jadi hati-hati. Ini bukan 1-2 kasus yang terjadi. Jadi buat kita, mari sama-sama berpikir rasional. Cinta boleh, goblok jangan. Oke Wak Geng, semoga ini menjadi pandangan buat kita semua. Ciao.